mengenai gagalnya deklarasi koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi selain karena belum adanya kata sepakat dari para bandar ya, ternyata hal ini juga dikarenakan belum adanya deal soal cawapres atau pendamping dari Anies Baswedan. Lah sekarang gimana mau deal coba? Wong Demokrat dan PKS masing-masing ini rebutan menyodorkan nama cawapresnya. Nah, di lain sisi kabarnya Demokrat juga tidak ingin mengeluarkan banyak logistiknya. Selain itu, PKS juga lagi krisis keuangan alias bokek. Nah, beda dengan Demokrat. Kalau Demokrat ini banyak logistiknya, tapi apa? Tapi sayang dia ini pelit. Jadi itulah alasannya mengapa rencana deklarasi yang diberi nama Koalisi Perubahan tersebut batal. Mencapreskan Anies malah membuat Nasdem menuju kuburannya. Mendatangkan ketidakpastian dan bila diteruskan bisa jadi secara bersamaan akan membuat Nasdem dan Surya Paloh bangkrut. Tampaknya ekspektasi tidak sesuai dengan realita atau rencana tidak sesuai dengan kenyataan. Partai Nasdem beberapa kali merugi setelah mencalonkan Anies Baswedan menjadi capres. Elektabilitasnya malah makin jeblok. Beberapa kadernya mengundurkan diri, sementara kepastian koalisi juga tidak kunjung terjadi. Surya Paloh pastinya pening. Ditambah lagi hasil survei LSI dan DJA yang dirilis terbaru November 2022 ini menunjukkan PDIP memiliki elektabilitas tertinggi loh. Sementara Nasdem bisa terancam tidak lolos parliamentary threshold DPR pada pemilu 2024 nanti. PKS akui ada hambatan bangun koalisi dengan Demokrat dan Nasdem. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nasdem, dan Demokrat belum menemui kesepakatan terkait koalisi. Padahal Nasdem menginginkan deklarasi koalisi dilakukan pada 10 November. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku ada berbagai hambatan dalam upaya membangun koalisi dengan Demokrat dan Nasdem. Meski begitu, Mardani menilai bukan berarti hubungan komunikasi ketiga parpol terputus. Selalu ada hambatan tapi PKS partai berbasis nilai, ujar Mardani Alisera, Senin 7 November. Menurut Mardani, silaturahmi antara PKS, Nasdem, dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan tetap terjalin dengan baik, hanya saja dia tak menyebutkan kapan ketiga parpol ini akan berdeklarasi. Silaturahmi dan pembahasan konten dengan Nasdem dan Demokrat kian intensif, kata Mardani. Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menegaskan partainya masih merasa bahwa semakin hari hubungan dengan PKS semakin dekat untuk menghadapi pemilu 2024. Bahkan dia optimistis PKS akan bergabung dengan Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres. Insya Allah kalau melihat proses perjalanan sejauh ini kami apik-apik saja. Sejauh ini sangat confident lah kami ya bisa bersama, ungkap Willy. Willy mengatakan Nasdem percaya diri bisa bersama dengan PKS dan Demokrat membangun sebuah koalisi yang setara sehingga tidak ada tuan dan tidak ada majikan juga tidak ada anak buah. Sebab kata dia perolehan kursi Nasdem, PKS dan Demokrat sama-sama 50-an kursi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah jika koalisi perubahan batal dideklarasikan pada 10 November 2022 karena perbedaan pendapat nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Sebagai informasi, koalisi perubahan merupakan sebutan untuk calon koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Secara prinsip, ketiga partai politik tersebut sudah sepakat mengusung Anies untuk jadi calon presiden. Meski begitu, mereka belum mencapai kesepahaman soal cawapres untuk Anies. Ali mengatakan memang belum ada kesepakatan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk tanggal deklarasi koalisi bersama. 10 November lanjutnya hanya tanggal usulan Nasdem, sebab esoknya 11 November merupakan hari ulang tahun partai pimpinan Surya Paloh tersebut. Ali menjelaskan Demokrat dan PKS belum menyepakati tanggal usulan Nasdem karena masing-masing harus menjalankan mekanisme internal partai terlebih dahulu.
Oleh sebab itu Nasdem harus menghormati mekanisme Demokrat dan PKS, apalagi ujar Ali ketiga partai ingin membangun koalisi yang setara satu sama lain. Dia pun belum dapat memastikan kapan pastinya koalisi perubahan dapat dideklarasikan. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkap pihaknya tak mau terburu-buru mendeklarasikan koalisi bersama Nasdem dan PKS.